Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Silva Humaira dari kelas MN22L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis usaha First Bite Brownie. Yang pertama, ada pendahuluan. Brownies adalah semacam cake, akan tetapi menggunakan coklat batangan yang dilelehkan dan mempunyai rasa manis dan bertekstur padat atau bantat. Brownies dapat dibuat melalui kukus atau oven. Brownies diperkirakan berasal dari Amerika Serikat. Pertama kali dipublikasikan tahun 1897. Lalu beberapa waktu kemudian resepnya dimodifikasi lagi dengan penambahan telur dan coklat batangan. Brownies panggang adalah jenis brownies yang dipanggang dalam oven dengan suhu tertentu. Proses pemanggangan ini membuat tekstur brownies lebih lembut karena tidak banyak uap air yang hilang selama proses pemanggangan. Lalu selanjutnya ada aspek kelayakan bisnis dibagi oleh 6 aspek. Yang pertama ada aspek legal bisnis, yang kedua aspek pasar, yang ketiga aspek finansial, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek teknis, dan yang keenam aspek lingkungan. Yang pertama ada aspek legal bisnis. Lalu selanjutnya ada aspek hukum. First Bite Brownie merupakan merek dagang dari perusahaan CV Sweetbake yang memproduksi brownie dengan bahan-bahan fresh dan premium, serta sudah memiliki izin usaha perdagangan dan memiliki izin BPOM atau Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Lalu selanjutnya ada lokasi dan operasional bisnis. First Bite Brownie berlokasi di tempat strategis tengah perkotaan dan mudah dijangkau. Memiliki toko yang berada pada bangunan dan tanah bersertifikat resmi, sehingga tidak dijual di sembarangan tempat yang ilegal. First Bite Brownie berkomitmen untuk menggunakan bahan baku premium dan selalu fresh. Jika dikonsumsi menghasilkan rasa yang lezat dan berkualitas tinggi. Kami tidak memakai bahan pengawet atau zat berbahaya lainnya. Izin dari BPOM dan sertifikasi halal MUI membuat konsumen lebih percaya pada produk yang kami jual. Lalu yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama jalur pemasaran. Yang pertama ada mempromosikan di sosial media, memasang iklan di platform online, bekerja sama dengan influencer. Lalu yang kedua, segmentasi pasar. Pada usaha kami menargetkan konsumen dari semua kalangan. Karena brownie yang kami buat aman dikonsumsi oleh segala usia, dari anak kecil hingga orang dewasa. Lalu selanjutnya ada variasi brownie. Yang pertama kami menjual varian cream cheese wheel brownie, yang kedua caramel stuffed brownies, dan yang ketiga mint coklat delight. Lalu yang ketiga ada aspek keuangan. Aspek keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama analisa omset. Omset per bulan 50 juta. Biaya produksi 10 juta, laba kotor 40 juta. Lalu yang kedua ada biaya operasional, yaitu gaji pegawai 10 juta, biaya sewa lahan 5 juta, biaya lain-lain 5 juta. Lalu biaya pengeluaran, total biaya 20 juta, laba bersih 20 juta, BEP atau balik modal selama 3 bulan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada struktur organisasi dari usaha First Bite Brownie, yaitu ada owner sebagai pemilik perusahaan, yang kedua back chef yaitu membuat brownies, yang ketiga administration mengelola aspek keuangan. Selanjutnya ada analisis produksi. Analisis produksi pada usaha kami berfokus pada evaluasi dan optimalisasi kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Dalam konteks ini, analisis mencakup pemilihan produk, kualitas bahan baku, efisiensi waktu, biaya operasional, dan yang terakhir teknologi dan inovasi. Selanjutnya ada aspek teknis.
aspek teknis, usaha First Bite Brownie terletak di sekitar kampus Unsika dan kampus UBP, sehingga dapat memikat banyak konsumen karena target utama pasar kami yaitu mahasiswa-mahasiswa kampus. First Bite Brownie menjual produk dengan kisaran harga 10 hingga 30 ribu per box. First Bite Brownie ini beroperasi setiap hari Senin sampai Minggu, serta tetap buka pada hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11. Lalu selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama ada dukungan lingkungan fisik. Dukungan lingkungan fisik untuk usaha toko kue sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendukung kesuksesan bisnis. Lingkungan fisik yang baik dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Berikut beberapa aspek yang dapat mendukung lingkungan fisik. Yang pertama ada tata letak dan desain toko. Yang kedua pencahayaan. Yang ketiga kebersihan. Yang keempat suasana interior. Yang kelima lokasi toko. Dan yang keenam display produk. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan hidup atau biasa disebut AMDAL. Adalah sebutan untuk analisis aspek lingkungan hidup. AMDAL secara khusus mencakup dampak lingkungan baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Faktor-faktor ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan, kenyamanan pelanggan, serta dampak terhadap komunitas yang ada di sekitarnya. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan dukungan lingkungan makhluk hidup dalam usaha. Yang pertama, karyawan, yang kedua pelanggan, dan yang ketiga supplier. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.